saya Wulan Ayu Chandra Dewi, nomor NIM 1262072020069. Video ini dibuat untuk ujian akhir semester manajemen peserta didik. Soal yang pertama, pengertian, tujuan, ruang lingkup, dan pentingnya mata kuliah manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik adalah sebagai suatu usaha untuk mengatur, mengawasi, dan melayani berbagai hal yang memiliki kaitan dengan peserta didik agar peserta didik mampu mencapai tujuan pembelajaran di sekolah. Mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah sampai peserta didik tersebut lulus dari sekolah. Tujuan khusus peserta didik secara khusus adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan psikomotor peserta didik. Yang kedua, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum atau kecerdasan, bakat dan minat peserta didik. Yang ketiga, menyalurkan aspirasi, harapan dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Selanjutnya yaitu ruang lingkup manajemen peserta didik. Menurut Imron 2016, yang pertama tujuan ruang lingkup manajemen peserta didik yaitu perencanaan peserta didik, yang kedua penerimaan peserta didik baru, yang ketiga orientasi peserta didik, yang keempat mengatur kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik, yang kelima pengelompokan peserta didik, yang keenam mengatur evaluasi hasil belajar peserta didik, yang ketujuh mengatur kenaikan tingkat peserta didik, yang kedelapan mengatur peserta didik yang mutasi dan drop out, yang kesembilan kode etik, pengadilan, hukuman dan disiplin peserta didik. Soal yang kedua, konsep dasar, fungsi dan prinsip-prinsip manajemen peserta didik. Fungsi manajemen peserta didik adalah sebagai sarana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik individu, sosial, aspirasi, kebutuhan dan potensi konsep dasar lainnya. Hal ini sesuai dengan penjelasan yang disampaikan oleh Imron 2016 bahwa secara umum fungsi manajemen peserta didik adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dengan segi-segi individualisnya, sosialnya, aspirasinya, kebutuhannya, dan potensi peserta didik. Beberapa prinsip manajemen yang dimaksudkan dipaparkan oleh Nurwati 2011. Yang pertama, peserta didik harus diperlakukan sebagai subjek bukan objek sehingga harus didorong untuk berperan serta dalam setiap perencanaan pengambilan keputusan dengan kegiatan mereka. Yang kedua, kondisi peserta didik sangat beragam, ditinjau dari kondisi fisik, kemampuan intelektual, sosial, ekonomi, minat dan lainnya. Karena itu diperlukan wahana kegiatan yang beragam sehingga setiap peserta didik memiliki wahana untuk berkembang secara optimal. Yang ketiga, peserta didik harus akan termotivasi jika mereka menyenangi apa yang diajarkan. Yang ketiga, bagaimana tentang perencanaan peserta didik? Perencanaan peserta didik adalah suatu aktivitas memikirkan ke depan tentang hal-hal yang harus dilakukan berkenaan dengan peserta didik sekolah, baik sejak peserta didik akan memasuki sekolah tersebut sampai lulus di sekolah. Hal yang direncanakan adalah hal-hal yang harus dikerjakan berkenaan dengan penerimaan dengan pelulusan peserta didik. Kegiatan dalam perencanaan peserta didik meliputi yang pertama, analisis kebutuhan peserta didik, yang kedua, rekrutmen peserta didik, yang ketiga, seleksi peserta didik, yang keempat, orientasi peserta didik, yang kelima, penempatan peserta didik, yang keenam, pencatatan dan pelaporan peserta didik. Soal yang keempat, penerimaan peserta didik ditinjau dari sistem promosi, sistem seleksi, dan sistem zonasi. Menggunakan sistem promosi yang dimaksud dengan penerimaan peserta didik yang tanpa menggunakan seleksi merupakan mereka yang mendaftar sebagai peserta didik di suatu sekolah bisa diterima begitu saja, sehingga mereka yang mendaftar menjadi peserta didik tidak ada yang ditolak. Sistem promosi ini secara umum berlaku di sekolah-sekolah yang pendaftarannya kurang dari jatah atau daya tampung yang ditentukan. Selanjutnya, menggunakan sistem seleksi. Sistem seleksi ini dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, seleksi berdasarkan daftar Danem, yang kedua, berdasarkan penelusuran minat dan kemampuan, sedangkan yang ketiga adalah seleksi berdasarkan hasil tes masuk. Selanjutnya yaitu
sistem zonasi. Merupakan sistem yang penerimaan peserta didik baru yang diberlakukan dengan penentuan radius zona oleh pemerintah daerah masing-masing, dan sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dengan persentase tertentu dari total jumlah peserta didik yang akan diterima dalam satuan sekolah. Ketiga, sistem tersebut sama-sama mudah untuk pemerintah pusat dan daerah untuk memetakan dan memberikan peningkatan akses pendidikan, baik terkait fasilitas sekolah, metode pembelajaran, maupun kualitas dan distribusi guru, sehingga dapat mempercepat pemerataan mutu pendidikan di daerah. Selanjutnya, soal nomor 5, bagaimana efektivitas pengelompokan peserta didik berdasarkan kegiatan kemampuan dan sosial emosional. Berdasarkan kemampuan siswa dalam setiap pembelajaran tidak sama. Bisa saja siswa yang kuat di bahasa ternyata lemah di matematika. Nah, pengelompokan kemampuan siswa dapat berubah sewaktu-waktu dan berubah-ubah untuk setiap mata pelajaran. Bahkan untuk suatu konsep tertentu akan mudah bagi seorang guru apabila siswa yang memiliki kemampuan yang sama berada duduk di meja yang sama. Yang kedua, berdasarkan kegiatan. Pada proses belajar dengan jenis pengelompokannya berdasarkan kebutuhan saja. Pada saat pengelompokan bisa saja berubah-ubah kapan saja dan anggota kelompok bisa tidak sama, di mana tujuan akhirnya adalah ke pekerjaan yang ditugaskan. Tugas kelompok akan sangat baik bagi siswa karena akan berpengaruh terhadap pembentukan karakter. Selanjutnya, berdasarkan sosial emosional. Tidak semua siswa memiliki kematangan emosional yang sama. Sifatnya pun berbeda pula. Untuk membantu sosial emosional siswa, guru dapat mengelompokkan mereka dengan melihat karakter yang ada. Misalnya, untuk siswa yang pemalu dapat dikelompokkan dengan siswa yang agak berani agar termotivasi dalam mengekspresikan diri. Kegiatan yang diberikan dapat berupa kegiatan apa saja. Pengelompokan ini harus direncanakan pula dalam penulisan lesson plan dan akan sangat bermanfaat pada saat memberikan laporan kepada orang tua murid. Soal yang keenam yaitu bagaimana kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik ditinjau dari pendekatan kehadiran dan ketidakhadiran, catatan kehadiran, faktor kehadiran, dan jenis ketidakhadiran. Catatan kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik yang hadir di sekolah hendaknya dicatat oleh guru di sekolah, dicatat oleh guru dalam buku presensi, sementara peserta didik yang tidak masuk dicatat pada buku absensi. Dengan demikian, presensi adalah daftar kehadiran peserta didik, sementara absensi adalah buku daftar ketidakhadiran peserta didik. Begitu jam pertama sudah dinyatakan masuk, serta para peserta didik masuk ke kelas guru, mempresensi peserta didik satu persatu. Selain agar mengenal satu persatu peserta didiknya, guru akan tahu siapa-siapa di antara peserta didik yang masuk sekolah dan tidak masuk sekolah. Ada banyak sumber penyebab kehadiran siswa di sekolah, baik yang bersumber dari diri sendiri, yaitu faktor internal, misalnya karena disiplin diri dan motivasi belajar yang tinggi, maupun dari luar diri siswa, faktor internal, misalnya lingkungan sekolah dan pergaulan yang kondusif, serta dukungan dari keluarga tersebut. Soal yang ketujuh, penjelasan singkat terkait disiplin kerja, disiplin kelas, dan teknik pembinaan. Disiplin peserta didik adalah suatu keadaan tertib dan teratur yang dimiliki oleh peserta didik sekolah tanpa ada pelanggaran-pelanggaran yang merugikan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap peserta didik sendiri dan terhadap sekolah secara keseluruhan. Ada 3 macam disiplin.
Pertama, disiplin yang dibangun berdasarkan konsep otoritarian kepada peserta didik dan memang harus menekan peserta didik. Dengan demikian, peserta didik takut dan terpaksa mengikuti apa yang diinginkan guru. Yang kedua, disiplin yang dibangun berdasarkan konsep permisif. Menurut konsep ini, peserta didik haruslah diberikan kebebasan seluas-luasnya di dalam kelas dan sekolah. Aturan-aturan di sekolah dilonggarkan dan tidak perlu mengikat kepada peserta didik. Yang ketiga, disiplin yang dibangun berdasarkan konsep kebebasan yang terkendalikan atau kebebasan yang bertanggung jawab. Disiplin demikian memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada peserta didik untuk berbuat apa saja, tetapi konsekuensi dari perbuatan haruslah ditanggung. Dalam pembinaan disiplin peserta didik, kita mengenal beberapa teknik yang digunakan, yaitu yang pertama, teknik external control merupakan suatu teknik yang mana disiplin peserta didik haruslah dikendalikan dari luar peserta didik. Peserta didik di dalam kelas senantiasa terus diawasi dan dikontrol agar tidak terbawa dalam kegiatan destruktif dan tidak produktif. Yang kedua yaitu teknik internal control, mengusahakan agar peserta didik dapat mendisiplinkan diri sendiri di dalam kelas. Dalam teknik ini, peserta didik sadar ia akan mawas diri serta berusaha mendisiplinkan diri sendiri. Dalam teknik comparative control, ada antara guru sebagai manajer kelas dengan peserta didik harus saling bekerja sama dalam menegakkan disiplin di dalam kelas. Soal yang ke-8, bagaimana cara pengelompokan yang baik dalam manajemen peserta didik sehingga penyelenggaraan pendidikan bisa bermutu sesuai tujuan yang diinginkan. Pengelompokan siswa diadakan dengan maksud agar pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar di sekolah bisa berjalan lancar, tertib, dan bisa tercapai tujuan-tujuan pendidikan yang telah diprogramkan. Pengelompokan atau lazim dikenal dengan grouping didasarkan atas pandangan bahwa di samping peserta didik tersebut mempunyai kesamaan juga mempunyai perbedaan. Kesamaan-kesamaan yang ada pada peserta didik melahirkan pemikiran penempatan yang pada kelompok yang sama, sementara perbedaan-perbedaan yang ada pada peserta didik melahirkan pemikiran pengelompokan mereka pada kelompok yang berbeda. Pengelompokan juga didasarkan atas pandangan bahwa siswa terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Karena pertumbuhan dan perkembangan itu berbeda secara individual, artinya siswa bertumbuh dan berkembang menurut kecepatannya sendiri. Maka individu itu menjadi unik. Jadi, untuk mencapai hal tersebut, pengelompokan peserta didik harus berdasarkan karakteristiknya sendiri. Selanjutnya, soal ke-9, masalah manajemen peserta didik di lapangan ditinjau dari sistem zonasi, pengelompokan peserta didik, dan kenaikan kelas. Beberapa permasalahan sistem zonasi meliputi minimnya sosialisasi, kurangnya kesiapan pemerintah dalam hal penentuan zona sekolah, masih beragamnya pemahaman pemerintah daerah dan masyarakat tentang zonasi ini, serta makin kuatnya dikotomi sekolah unggulan dan non-unggulan. Hambatan yang sering muncul ketika pengelompokan peserta didik terbentuk manakala ada dari pihak orang tua yang menginginkan adanya perpindahan kelas dikarenakan berbagai alasan, misalnya karena domisili yang berdekatan. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, pihak sekolah biasanya mensiasati hambatan tersebut dengan melakukan barter di mana adanya pertukaran antara siswa satu dengan siswa yang lain. Untuk masalah kenaikan kelas sendiri biasanya dari diri sendiri kita sendiri, yaitu kurangnya belajar, dan dari guru biasanya mungkin lebih ke penilaian yang masih kurang jelas. Soal yang ke-10,
Judul skripsi Manajemen Pendidikan Karakter di SMP Negeri 1 Gorontalo. Fokus penelitiannya pada yang pertama, perencanaan pendidikan karakter siswa. Yang dua, pengorganisasian pendidikan karakter siswa. Pelaksanaan pendidikan karakter siswa. Yang keempat, evaluasi pendidikan karakter siswa. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan rancangan penelitian studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang pertama, perencanaan pendidikan karakter di SMP Negeri 1 Gorontalo telah dilakukan dengan baik, yang dilakukan dengan penerapan konsep kurikulum 2013, menekankan pada aspek kognitif, afektif, psikomotorik melalui penilaian berbasis tes dan portofolio saling melengkapi. Yang kedua, pengorganisasian pendidikan karakter di SMP Negeri 1 Gorontalo telah dilakukan dengan efektif, di mana kepala sekolah mendelegasikan fungsinya kepada guru untuk mewujudkan pendidikan karakter yang berkualitas dan berimplikasi baik bagi para siswa di sekolah. Yang ketiga, pelaksanaan pendidikan karakter di SMP Negeri 1 Gorontalo dilakukan dengan baik, yakni dimulai dari hal-hal yang kecil yang mudah untuk dikerjakan oleh siswa dalam pendidikan karakter. Dan yang keempat, evaluasi pendidikan karakter di SMP Negeri 1 Gorontalo dilakukan oleh semua pihak dengan baik, yang dapat dilihat dari adanya tindakan atau tindak lanjut yang dilakukan oleh guru atas internalisasi nilai-nilai karakter. Terima kasih dari saya. Sekian, terima kasih.